Kesuksesan finansial bukanlah ilmu pengetahuan yang sulit, ini adalah keterampilan lunak yang hampir tidak mendapatkan kredit yang cukup. Jika seorang jenius tidak bisa mengendalikan perasaan mereka, itu bisa merugikan bisnis mereka. Ronald Read bekerja sebagai petugas kebersihan selama 25 tahun dan membeli rumah seharga $12.000 ketika dia berusia 38 tahun. Richard Fuscon mengambil banyak pinjaman untuk menambah 18.000 kaki persegi rumahnya di Greenwich, Connecticut. Orang-orang membuat keputusan tentang uang mereka yang masuk akal bagi mereka pada saat mereka membuatnya. Karir Bill Gross dimulai sekitar waktu yang sama ketika suku bunga turun, yang membantu harga obligasi. Di Amerika Serikat pada tahun 2009, pria Afrika Amerika tanpa ijazah sekolah menengah memiliki tingkat pengangguran 49%. Untuk wanita Kaukasia di atas 45 tahun dengan gelar sarjana, angka itu adalah 4%. Ida May Fuller mencairkan cek jaminan sosial pertama pada tahun 1940. Itu seharga $22.54, yang sama dengan $416 ketika Anda memperhitungkan inflasi. Pada tahun 1940, hanya 1 dari 20 orang Amerika di atas 25 tahun yang memiliki gelar sarjana. Pada tahun 2015, 1 dari 4 orang Amerika di atas 25 tahun memilikinya. Selama Perang Dunia II, Bill Dougal adalah seorang pilot angkatan laut, dan dia bisa membantu memulai Microsoft. Sebelum dia bisa menyelesaikan sekolah menengah, dia meninggal dalam kecelakaan di gunung. Setiap tahun, sekitar 30 orang di Amerika Serikat meninggal saat mendaki gunung. Untuk setiap Bill Gates, ada Ken Evans yang sama cerdas dan bersemangatnya, tetapi berakhir di sisi yang salah dari rolet kehidupan. Lakukan apa yang dia lakukan dan jangan lakukan apa yang dia lakukan, adalah cara yang umum untuk belajar dari kesuksesan dan kegagalan orang lain. Fakta bahwa Benjamin Graham memiliki saham GEICO membantunya melakukannya dengan baik sebagai investor. Mark Zuckerberg pintar untuk menolak tawaran Yahoo untuk membeli perusahaannya seharga $1 miliar pada tahun 2006. Pengusaha harus berhati-hati tentang siapa yang mereka jadikan panutan dan apa yang tidak mereka inginkan. Lebih memperhatikan pola-pola yang luas dan kurang memperhatikan orang-orang tertentu dan studi kasus. Jika Anda berpikir bahwa kesuksesan Anda adalah karena keberuntungan, Anda harus percaya dalam mengambil risiko. Hanya sedikit dari kita yang akan sekaya Raj Gupta atau Bernie Madoff. Kontrak Mike Trout bernilai $430 juta dan berlangsung selama 12 tahun. Orang-orang seperti Warren Buffett, yang kekayaannya bertambah $3,5 miliar pada tahun 2018, bisa berharap untuk melihat lebih banyak dari mereka. Jeff Bezos menghasilkan lebih banyak dalam 1 jam daripada yang dilakukan pemain bisbol kaya dalam setahun penuh. Cara terbaik untuk memastikan Anda memiliki cukup uang adalah dengan mengetahui kapan Anda memilikinya. Buffett mulai serius berinvestasi ketika dia berusia 10 tahun. Pada saat dia berusia 30 tahun, dia bernilai $1 juta, yang, ketika Anda memperhitungkan inflasi, sekarang menjadi $9,3 juta. Jika James Simmons menghasilkan 66% dari investasinya setiap tahun selama 70 tahun yang dibutuhkan Buffett untuk membangun kekayaannya, dia akan bernilai $63 miliar. Tujuan investasi yang baik bukanlah untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, tetapi untuk menghasilkan uang yang baik yang dapat Anda pertahankan. Moritz, hasil terbaik adalah yang terus masuk dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Perencanaan itu penting, tetapi bagian terpenting dari perencanaan adalah membuat rencana untuk hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Kata-kata pesimisme ekonomi telah digunakan 29.000 kali, menurut Google. Meskipun standar hidup kami naik 20 kali lipat, kami masih memiliki alasan nyata untuk tidak bahagia. Sekitar 6% dari pengembalian S&P 500 berasal dari Amazon, dan hampir 7% berasal dari Apple. Jika Anda memasukkan $1 ke pasar saham ketika ekonomi tidak dalam resesi dan menjualnya ketika resesi, Anda dapat membeli kembali ke pasar 6 bulan kemudian.
Apa yang Anda lakukan selama resesi memiliki efek yang lebih besar pada pengembalian seumur hidup Anda daripada apapun yang Anda lakukan dari tahun 2000 hingga 2008. Anda masih bisa menghasilkan banyak uang bahkan jika Anda salah separuh waktu. Warren Buffett mengatakan bahwa dia telah memiliki antara 400 dan 500 saham selama hidupnya. Derek Sivers, sepanjang kuliah, saya ingin menjadi bankir investasi. Orang ingin menjadi lebih kaya karena mereka pikir itu akan membuat mereka lebih bahagia, menurut penelitian Angus Campbell. Banyak dari kita memiliki pekerjaan yang lebih mirip dengan pekerjaan rata-rata pekerja pabrik pada tahun 1950-an. Salah satu pengusaha paling sukses dalam sejarah adalah John D. Rockefeller. Untuk bukunya 30 Lessons for Living, ahli gerontologi Karl Pilemer berbicara dengan 1000 manula Amerika. Mereka menghargai persahabatan yang baik dan waktu yang tidak direncanakan dengan anak-anak mereka. Anda hanya bisa menjadi kaya dengan tidak menghabiskan uang yang sudah Anda miliki. Berolahraga itu seperti menjadi kaya. Saya sudah bekerja keras, jadi saya pantas mendapatkan makanan besar, kata Anda pada diri sendiri. Kekayaan adalah mengatakan tidak pada makanan besar itu dan membakar lebih banyak kalori daripada yang Anda konsumsi. Sejak 1975, 65% lebih banyak minyak dan gas telah dibuat di AS. Jika Anda berpikir bahwa menjadi kaya berarti menghabiskan lebih banyak uang, Anda mungkin mulai merasa buruk tentang diri Anda sendiri. Kekayaan adalah apa yang tersisa setelah Anda menghabiskan semua yang Anda peroleh. Mempelajari cara bahagia dengan uang yang lebih sedikit akan membuat Anda lebih sulit mendapatkan apa yang Anda inginkan. Setiap dolar yang Anda hemat seperti mengambil 1 poin dari masa depan orang lain dan menaruhnya di masa depan Anda sendiri. Dean Obeidallah, ketika orang hanya melihat sisi uang dari investasi, mereka sering melewatkan sisi sosialnya. Para peneliti di Yale mengatakan bahwa anak muda yang sedang menabung harus membeli saham dengan margin 2:1. Tidak ada orang normal yang bisa melihat semua tabungan pensiun mereka lenyap dan tidak cukup kecewa untuk mengubah rencana mereka. Investor cerdas yang mencintai investasi mereka memiliki keuntungan karena mereka lebih cenderung mempertahankannya. Tim Stanley mengatakan bahwa investor dan ekonom sering melihat ke masa lalu sebagai cara yang pasti untuk memprediksi masa depan. Stanley mengatakan bahwa kita tidak dapat menggunakan sejarah untuk memprediksi masa depan karena sangat sedikit hal yang tetap sama untuk waktu yang sangat lama. Orang lebih baik dalam membuat prediksi ketika mereka tidak memiliki banyak pengalaman daripada ketika mereka memiliki banyak pengalaman. Kebanyakan orang tidak menaruh banyak saham pada orang-orang yang dapat melihat bahwa masa depan mungkin tidak seperti masa lalu. Analisis keamanan Graham keluar pada tahun 1934 dan diubah 5 kali antara saat itu dan 1972. Roth IRA dibuat pada 1990-an, yang menjadikannya jenis akun yang lebih baru. S&P 500 tidak memasukkan saham keuangan sampai tahun 1976. Saat ini, saham-saham ini mencapai 16% dari indeks. Ketika ekonomi berubah dari berbasis manufaktur menjadi berbasis teknologi, industri juga berubah. Jenis ruang untuk kesalahan yang sering terlewatkan adalah ruang untuk kesalahan. Bill Gates mengetahui hal ini ketika dia mengatakan bahwa dia ingin Microsoft selalu menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dibelanjakan. Nassim Taleb mengatakan, Anda bisa suka mengambil risiko dan benci terluka pada saat yang sama. Menyisakan ruang untuk kesalahan adalah hal yang cerdas karena ini menunjukkan bahwa Anda tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, keacakan, dan peluang. Jika banyak hal dalam hidup Anda bergantung pada satu hal yang bekerja, dan satu hal itu berhenti bekerja, Anda dapat menghitung hari sampai bencana. Kebanyakan orang gagal dengan uang karena mereka hanya menggunakan gaji mereka untuk membayar hal-hal yang mereka butuhkan saat ini. Setiap anak laki-laki berusia 5 tahun bermimpi bisa mengendarai traktor ketika dia besar nanti. Membayangkan tujuan dalam konteks tekanan kehidupan nyata sangatlah berbeda. Jika Anda mencoba menabung dalam jumlah yang wajar setiap tahun, akan lebih mudah untuk tetap berpegang pada rencana Anda.
Memberikan rencana bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk tumbuh adalah cara terbaik untuk menggunakan penggabungan. Dari tahun 1950 hingga 2019, Dow Jones Industrial Average tumbuh sekitar 11% per tahun. Selama waktu ini, sangat sulit untuk menjadi sukses. Banyak orang yang berinvestasi memilih opsi ketiga karena memberi mereka pengembalian yang mereka inginkan tanpa biaya. Dengan mempertimbangkan risiko, hanya 9 reksadana taktis yang lebih baik daripada reksadana saham, obligasi sederhana dengan pembagian 60/40. Harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik adalah biaya volatilitas, ketidakpastian. Anda tidak akan pernah bisa menikmati keajaiban jika Anda menganggap biaya tersebut sebagai denda. Selama gelembung perumahan, ada 5 kali lebih banyak rumah yang terjual lebih dari sekali dalam setahun. Pada tahun 1999, harga saham Cisco naik 300%, menjadi $60. Kedengarannya lebih pintar dan lebih cenderung pesimis daripada optimis. Jika Anda mengatakan kepada seseorang bahwa semuanya akan baik-baik saja, mereka mungkin akan mengangkat bahu atau melihat Anda dengan keraguan. Ketika berbicara tentang uang, ada alasan bagus mengapa masuk akal untuk bersikap pesimis. Salah satu alasannya adalah bahwa hal-hal buruk cenderung mempengaruhi semua orang dan menarik perhatian semua orang. Mengharapkan hal-hal buruk terjadi adalah cara terbaik untuk bahagia ketika tidak terjadi. Pesimisme membuat Anda memiliki lebih sedikit harapan untuk masa depan, yang membawa apa yang bisa terjadi lebih dekat dengan apa yang Anda akan bahagia. Bahkan jika badai Katrina terjadi setiap minggu, itu tidak akan menebus nyawa yang diselamatkan oleh penurunan penyakit jantung. Jika Anda menginginkan solusi tetapi tidak tahu apa itu, mempercayai apapun adalah hal yang paling mudah dilakukan. Pada tahun 2007, kami menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana harga rumah stabil dan para bankir berhati-hati. Pada tahun 2009, kita berhenti mempercayai cerita itu, dan itu banyak berubah. Salah satu dari beberapa cara untuk menghasilkan banyak uang setiap hari adalah dengan berinvestasi. Hal terpenting dalam keuangan adalah ruang untuk kesalahan, dan semakin besar kesalahannya, semakin tinggi taruhannya. Pengusaha cenderung fokus pada rencana dan tindakan mereka, serta peluang dan ancaman yang paling dekat dengan mereka. Kenyataan bahwa Anda tidak memiliki kendali tidak masuk akal seperti gagasan bahwa Anda memiliki kendali. Dalam hal investasi, waktu adalah faktor yang paling penting. Itu membuat hal-hal kecil tumbuh besar dan kesalahan besar hilang. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, Anda tidak akan pernah menjadi kaya jika Anda tidak membatasi seberapa banyak kesenangan yang dapat Anda miliki hari ini. Anda tidak perlu alasan khusus untuk menabung. Menabunglah untuk hal-hal yang tidak dapat Anda tentukan atau rencanakan. Tabungan melindungi Anda dari kenyataan bahwa hidup dapat melemparkan Anda bola lengkung pada waktu yang paling buruk. Strategi jangka panjang terbaik bagi sebagian besar investor adalah memasukkan uang ke dalam dana indeks berbiaya rendah dari waktu ke waktu. Bahkan jika Anda bekerja keras dalam berinvestasi, Anda tidak akan berhasil dengan baik jika Anda melewatkan 2 atau 3 hal yang paling penting. Rencana investasi sederhana dapat berjalan dengan baik jika mereka fokus pada beberapa hal yang paling penting agar rencana tersebut berhasil.